juga masih banyak yang harus menjadi perhatian kita semua. Dari apa yang kita temui di lapangan, tentunya banyak masalah-masalah yang sudah kita selesaikan bersama berkat doa dan dukungan dari para senior, termasuk kerja bersama di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Apa yang sudah diperintahkan oleh Bapak Presiden kepada saya, yang pertama adalah mempercepat program PTSL. Syukur alhamdulillah 81,5 juta sudah selesai. Tinggal kurang lebih 40 juta lagi. Dengan skema yang sudah kita buat, tahun 2023 kita akan membuat satu roadmap 11 juta untuk sertifikat dan 11 juta untuk peta bidang. 2024 demikian juga rencana 11 juta kita bersertifikat dan 11 juta peta bidang. Sehingga akhir tahun 2024 kita sudah menyelesaikan perintah Bapak Presiden adalah 125 juta bidang terdaftar. Artinya 125 juta itu sudah ada pemiliknya, walaupun tentunya masih ada sedikit masalah, yaitu adanya sertifikat yang tebal belum bisa mendarat. Tapi yakinlah Bapak-Bapak, karena Menteri ini adalah mantan penerbang, bisa mendaratkan sertifikat itu. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh Kakanwil, Kakanta yang sudah menyelesaikan status residu keempat yang tadinya terbang dan sekarang sudah banyak yang mendarat. Memang yang tidak bisa mendarat atau terus terbang, kami akan terus bekerjasama dengan jasa pengacara negara. Sehingga mana yang detail, apakah yang detail yang di bawah ataukah yang di atas. Ini yang akan terus kita koordinasikan dengan jasa pengacara negara. Insya Allah tahun 2022 akhir 125 juta bidang bisa kita selesaikan. Yang kedua, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas kerja kerasnya dari seluruh jajaran, mulai dari daerah sampai ke pusat, adalah menyelesaikan konflik agraria. Saat ini kita sudah menyelesaikan beberapa permasalahan suku anak dalam, permasalahan di Gili Trawangan, Minahasa Selatan, kemudian di Sumber Maji Wetan, kemudian di Pemalang, termasuk di Sumatera Utara. Sebentar lagi kita juga akan melaksanakan kunjungan di beberapa tempat untuk menyelesaikan konflik agraria. Memang permasalahan-permasalahan tanah ini tidak semuanya ada di wilayah kita. Ada juga permasalahan PTPN, permasalahan KLHK, semuanya menjadi tugas kita. Alhamdulillah dengan kerjasama yang baik dengan KLHK, dengan PTPN, kita sudah bisa menyelesaikan masalah itu semua. Dan yang paling penting adalah reforma agraria sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 terus kita laksanakan. Oleh sebab itu, saya minta Dirjen Penataan Reforma Agraria terus bekerja untuk melaksanakan redistribusi baik tanah HTU maupun tanah-tanah terlantar yang sudah kita ambil sebagai tanah negara. Karena masyarakat menginginkan 10,2 juta masyarakat Indonesia, hampir 90%-nya itu hidup di kawasan hutan dan mereka mengandalkan hidupnya di sumber daya hutan. Oleh sebab itu, mari kita terus melaksanakan tugas kita terkait dengan reforma agraria untuk merevis wilayah-wilayah yang sudah menjadi toran agar masyarakat bisa melakukan perekonomiannya dengan baik. Terkait dengan mafia tanah, sampai hari ini kita terus mengejar mafia tanah. Sebetulnya mafia tanah kita sudah tahu di mana tempatnya dan kapan kita gebuknya. Kita gebuk satu-satu, tidak perlu langsung. Nanti terakhir baru kita gebuk yang paling besar. Yang kecil-kecil saja mereka sudah kerocokan. Dan saya berkomitmen untuk terus menggebuk mereka. Dan saya lihat indikasinya mereka masih tiarap. Saya minta tiarap terus.
jangan pernah bangun. Kalau memang tiarap berarti mengakui bahwa itu salah, tidak akan melakukan kegiatan mafia. Kalau berdiri sedikit, mari sama-sama kita dukung. Dan yang ketiga, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya sehingga RDTL, IKN khususnya adalah materi teknis. RDTL 4 sudah selesai dan sudah kita serahkan kepada kepala otorita, dan yang 5 lagi akan kita selesaikan pada akhir tahun 2022, termasuk juga pembebasan tanah, semuanya sudah dalam proses dan on the right track. Sudah bagus semuanya, tinggal kita mengevaluasi baik pelepasan kawasan hutan maupun pengadaan tanah. Saya yakin Pak Gabriel, Pak Birku, Bu Umbun terus bekerjasama untuk mensukseskan IKN. Dari waktu ke waktu terus akan kita monitor. Dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih Bapak-bapak dan Ibu sekalian, dan semangat kita yang terakhir adalah bagaimana kita bisa merealisasikan kembali rencana undang-undang pertanahan sehingga kita memilih undang-undang yang kuat untuk menegakkan terkait dengan masalah agraria. Karena saat ini ketika masyarakat harus komplain kepada kementerian melalui Kakantah atau Kakanwil, Pak, kok tanah saya diukur saja tidak, padahal ada program PPSL. Kami harus menyampaikan dengan bijak dan penuh dengan pengertian kepada masyarakat yang menyampaikan itu. Ibu, Bapak, kami berusaha untuk bisa mendaftarkan atau mengukur tanah itu, namun kami akan terus memproses permasalahan ini. Padahal sebetulnya yang terjadi adalah masyarakat itu hidup di kawasan hutan yang tidak mungkin Kementerian Pertanahan APBN ini akan mengukur tanah di kawasan hutan karena hukumnya adalah pidana. Namun kami terus koordinasi dengan Kementerian KLHK untuk bisa merealisasikan keinginan masyarakat, karena Bapak-bapak dan Ibu sekalian, bandul kita dalam melayani masyarakat ini adalah berada di masyarakat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.